Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'dah. Yang saya hormati segenap pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, yang saya hormati segenap jajaran pengurus Pondok Pesantren, pengurus Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, yang saya hormati jajaran Dewan Guru dan pejabat MTSN 4 Mambaul Ma'arif Gianyar Jombang, dan kepada teman-teman santri, santri baru beserta matsama yang saya sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita berjumpa, walau perjumpaan kita lewat digital, tapi alhamdulillah insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang kedua, semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Berkah beliau kita semua bisa berjumpa di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Kita berjumpa di Madrasah Sanawiyah Negeri Mambaul Ma'arif, dan berkah sholawat kepada beliau, semoga pandemi ini segera berakhir. Pada pagi hari ini saya Muhammad Zainuddin Nuro diberi amanah atau diberi tugas oleh panitia PPDB Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Mambaul Ma'arif Gianyar Jombang untuk menyampaikan sedikit sejarah tentang Kiai Bisri Sansuri, pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, dan sejarah Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Kiai Bisri Sansuri ini berasal dari Pati Tayu. Beliau dulu dilahirkan tahun 1887 di Desa Tayu oleh pasangan Kiai Haji Sansuri dan Nyai Hajah Siti Rohmah. Pertama kali beliau menimba ilmu itu di kiai desa setempat, yaitu Kiai Abdus Somad. Beliau di sana belajar Al-Quran dan belajar kitab-kitab fikih dasar. Dan kemudian setelah dirasa cukup belajar di Kiai Abdus Somad, Kiai Bisri mulai melanjutkan perjalanan ke luar kota untuk menimba ilmu, yaitu yang pertama yang dituju adalah Kota Sarang, karena di sana adalah ada pondok sepuh Pondok Sarang, dan di sana diasuh oleh Kiai Khotib Umar dan Kiai Khalil Kasingan. Setelah dirasa cukup, kemudian beliau melanjutkan ke pondok yang agak jauh, yang menyeberang pulau, yang pada waktu itu memang pondok ini sangat banyak digemari karena masih ada Kiai sepuh, yaitu Kiai Khalil Bangkalan, yang mana Kiai Khalil ini adalah gurunya para guru di tanah Jawa. Jadi semua kiai-kiai yang ada di Jawa hari ini, atau pendiri-pendiri pondok pesantren yang ada di Jawa, itu rata-rata muridnya Kiai Khalil. Dan di sana beliau nanti bertemu dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai murid senior Kiai Khalil Bangkalan. Dan di sana Kiai Bisri juga bertemu dengan teman karibnya yang kelak akan menjadi kakak iparnya. Lewat didikan dan doa dari Kiai Khalil, Kiai Bisri menjadi seorang santri yang sangat teguh dan sangat tegas, yang kelak akan menjadikan beliau menjadikan ahlu fikih. Dan dengan teman beliau, setelah dari Syekhona Khalil, beliau mondok di tanah Mekah bersama Kiai Wahab Hasbullah. Di sana beliau belajar dengan ulama-ulama Jawa yang tinggal di Makkah, seperti contoh Kiai Syekh Mahfud At-Turmusi, atau Syekh Mahfud ini berasal dari Termas itu Pacitan. Kemudian Syekh Nawi Al-Bantani. Jadi dulu itu ulama-ulama di Jawa ini di Jawa ini kalau sudah selesai mengajar di sini, kemudian mereka itu melanjutkan ke Makkah, ya karena apa ya,
kemudian tentunya biar dekat dengan Baitullah. Dan saat di Makkah itu pula adik daripada Kiai Wahab, Nyai Hajah Nur Khadijah, yang mana beliau dari Tambak Beras. Kiai Wahab ini berasal dari Tambak Beras, dan adik beliau Nyai Hajah Nur Khadijah pada tahun 1914 ini berangkat haji ke Mekah bersama ibundanya. Jadi Nyai Nur Khadijah ini mengantarkan ibundanya, dan kemudian di Mekah itu pula Kiai Wahab ini merencanakan perjodohan adiknya, yaitu Mbah Nyai Nur Khadijah ini dengan Kiai Bisri. Jadi mau tidak mau Kiai Bisri ini menuruti Kiai Wahab, karena pada waktu mondok ke Makkah itu Kiai Bisri itu diberangkatkan oleh Kiai Wahab. Jadi memang Kiai Wahab ini memang dulu itu sudah kaya. Jadi Kiai Hasbuh abahnya Mbah Wahab ini sudah kaya. Jadi Kiai Bisri Mbah ingin mondok ke Mekah, Mbah Bisri diajak dan dibiayai, maksudnya biayai perjalanan ke sana. Kemudian setelah menikah dengan Mbah Nyai Nur Khadijah, Kiai Bisri ini pulang ke Makkah, sedangkan Kiai Wahab masih tinggal di sana untuk belajar lagi. Kemudian Kiai Bisri tinggal di Tambak Beras selama 3 tahun. Setelah dirasa cukup untuk membantu mertuanya di Tambak Beras, Kiai Hasbuh, mertuanya Kiai Hasbuh Tambak Beras, kemudian Kiai Bisri diberikan sebidang tanah atau dikasih sebidang tanah di tanah Denanyar ini, yang kelak akan menjadi jariah Kiai Bisri terhadap ilmu. Jadi Kiai Bisri pengabdiannya kepada ilmu sangat luar biasa. Totalitas dia sepanjang hidup, mulai dari kecil sudah mondok. Jadi Kiai Bisri itu mondok ke sarang waktu itu umur 14 tahun, sekitar 12-an kalau nggak salah itu. Sampai sedo pun masih tetap di Denanyar. Dalam arti sampai meninggal pun Kiai Bisri ini masih terus mengabdi kepada ilmu, tidak balik ke tanah kayu, tidak, tapi mengabdi di Denanyar ini sampai beliau meninggal. Kiai Bisri ini juga terlibat langsung dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau bersama kiai-kiai yang ada di tanah Jawa bahu membahu, dan Kiai Bisri juga pernah menjadi kepala staf pasukan di Jawa Timur. Sosok Kiai Bisri adalah sosok yang sangat tegas. Dia akan tegas terhadap dirinya, dia akan tegas kepada keluarganya, dia akan tegas kepada santri-santrinya, tapi beliau ini akan bersikap lentur apabila ada keputusan-keputusan yang memang sangat mendesak pada waktu itu. Seperti contoh pada waktu itu Bung Karno ini pada waktu itu Kiai Bisri itu menjadi anggota DPR RI, dan pada waktu itu Bung Karno akan membubarkan DPR RI. Kiai Bisri pada waktu itu tidak setuju dengan keputusan tersebut, karena DPR ini adalah pilihan dari rakyat. Jadi presiden tidak berhak untuk membubarkan. Tujuan waktu itu dibubarkan DPR karena Bung Karno akan membuat DPR GR, yaitu DPR gotong royong, yang waktu itu digagas oleh Bung Karno. Kiai Bisri tetap bersikukuh tidak mau keluar dan tidak mau dibubarkan, tapi Kiai Wahab beranggapan lain, bahwasanya nanti kalau kita tidak bergabung di DPR GR itu akan sulit untuk mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Kiai Bisri tetap kukuh, beliau tidak mau untuk masuk DPR GR, tapi beliau tetap memperbolehkan dengan legowo ketika Kiai Wahab Hasbuh dan putrinya yang ketiga, yaitu Nyai Sholihah Bisri, ibunya daripada Gus Dur, itu ikut di DPR GR. Itu adalah keluasan yang luar biasa. Seorang putrinya aja berbeda pendapat dengan ayahnya, tapi Kiai Bisri tidak mempermasalahkan. Tapi Kiai Bisri tidak bisa memungkiri keyakinannya pada waktu itu
bahwasanya DPR RI tidak boleh dibubarkan oleh presiden karena DPR RI itu adalah dipilih oleh, itu adalah salah satu contoh dia akan tetap memegang teguh apa yang dia yakini, tapi dia tidak memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang beliau yakini. Kemudian pada tahun 1958 beliau mulai mendirikan 1956 beliau mulai mendirikan Madrasah Tsanawiyah karena dirasa pada waktu itu masyarakat membutuhkan sekolah yang diakui oleh negara. Beliau mendirikan Madrasah Tsanawiyah Putra dulu, kemudian 2 tahun berikutnya tahun 1998 disusul pendirian Madrasah Tsanawiyah. Dan pada waktu itu yang menginisiasi itu adalah Kiai Ahmad Athoillah. Kiai Ahmad Athoillah ini adalah putra pertama beliau. Putra pertama beliau itu yang ya, karena pada waktu itu Kiai Bisri masih sering rewa-rewi dari Jakarta ke Jakarta ataupun urusan-urusan Nahdlatul Ulama. Dan Kiai Bisri ini dulu bersama Kiai Wahab pada tahun 1926 itu juga mendirikan sebuah jamiah, yaitu yang bernama Jamiah Nahdlatul Ulama, yang sampai saat ini terus mengawal perkembangan, mengawal kenegaraan daripada Republik Indonesia ini. Dan Kiai Bisri terhadap Nahdlatul Ulama ini juga luar biasa, beliau sangat totalitas karena beliau yakin Nahdlatul Ulama ini adalah salah satu wasilah untuk menghadapi zaman yang serba tidak menentu ini. Dan Nahdlatul Ulama ini memang bukan sekedar organisasi, tapi si organisasi ini telah benar-benar direstui oleh ulama-ulama saat itu. Dan ulama-ulama saat itu ketika mendirikan Nahdlatul Ulama NU ini juga tidak sekedar mendirikan, tapi melakukan ritual-ritual khusus. Bahkan pada waktu itu ada sebuah isyarat bahwasanya Kanjeng Nabi itu merestui pendirian organisasi ini. Dalam pesannya Kiai Bisri pada santri-santrinya dulu, beliau berpesan, ana nahdiyu fa in amut fa wasiyatul nas ayatanahdu, yang artinya saya ini adalah nahdiyin sejati, Nahdlatul Ulama sejati. Jadi ketika nanti saya meninggal, wasiat saya kepada seluruh manusia, terkhusus kepada santri-santri saya, untuk tetap menjadi nahdiyin. Jadi kita semua, baik itu santri, panjenengan-panjenengan yang masih baru ini, atau yang lain, baik itu guru dan sebagainya, semua yang berada di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini wajib mengikuti Nahdlatul Ulama, karena itu sudah menjadi wasiat beliau. Dan pengabdian beliau terhadap Nahdlatul Ulama ini juga sangat luar biasa. Dia totalitas sekali. Ketika sudah membicarakan Nahdlatul Ulama, beliau akan mengeluarkan semua energi untuk menjadikan Nahdlatul Ulama ini bisa berjalan dengan baik. Tetapi walaupun beliau sibuk di luar, baik itu sebagai DPR RI ataupun sebagai pengurus Nahdlatul Ulama, beliau tetap mengaji di pondok pesantren ini. Kemudian pada tahun 1962 beliau mendirikan Madrasah Aliyah. Kemudian pada tahun 1971 beliau menjabat Rois Am PBNU menggantikan Kiai Wahab Hasboh yang pada waktu itu sudah wafat. Dan sejarah Madrasah Tsanawiyah ini tidak boleh lepas, tidak bisa lepas dari Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Dan pada tahun 1969, karena pada waktu itu harus ada pengakuan dari negara sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, maka pada waktu itu MTS Madrasah Tsanawiyah Mambaul Ma'arif ini resmi menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri lewat SK Kemenak pada tahun 1969.
Tapi walaupun pada waktu itu masih mengikuti negeri, tapi kurikulumnya pada waktu itu masih banyak kitab-kitab kuning. Dan perlu diingat juga bahwasanya Madrasah Sanawiyah ini adalah berada di naungan Yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, walaupun pada tulisannya itu kan penyebutannya Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Jombang. Tapi saya minta anak-anak dan semuanya itu kalau menyebut itu Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang, atau minimal paling enggak ya kalau disingkat Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Denanyar, TSM Denanyar itu juga bisa. Dan Kiai Bisri ini wafat pada tahun 80, kalau nggak salah pada waktu itu awal tahun 1980, sekitar bulan Januari. Kemudian pengasuhan di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif dilanjutkan oleh putra beliau yang terakhir, Kiai Muhammad Sohib Bisri. Karena pada waktu itu kakak-kakak daripada Kiai Bisri, kakak laki-laki yang tinggal di Denanyar ini sudah mendahului beliau kan. Bahkan pada waktu itu duluan putra-putranya daripada Kiai Bisri sendiri. Kalau nggak salah yang meninggal itu Kiai Ahmad dulu, baru Kiai Aziz, kemudian Kiai Bisri. Lewat kepemimpinan Kiai Sohib mulai mendirikan Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif, karena dirasa pada waktu itu Madrasah Sanawiyah Negeri sudah mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh Kemenak, maka biar bisa mengontrol penuh kurikulumnya, Kiai Sohib mendirikan Madrasah Sanawiyah swasta, ya, Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif, atau yang sekarang ini disebut dengan MTS Mu'allimin Mu'allimah. Karena Kiai Sohib ini wafat tahun 1996. Dan setelah kepengasuhan Kiai Sohib ini dilanjutkan oleh Kiai Ahmad Hafid Ahmad. Kiai Hafid ini adalah cucu pertama dari Kiai Bisri, yang mana Kiai Hafid ini putra dari Kiai Ahmad atau Ilah. Dan di bawah kepemimpinan Kiai Ahmad Ilah atau Kiai Hafid berdiri Madrasah Aliyah Mambaul Ma'arif, atau yang sekarang disebut dengan Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimah. Dan tahun MA Mu'allimin tahun 2000, tahun 99 itu berdirinya SMK Bisri Sansuri. Semua lembaga-lembaga yang ada di pondok ini itu adalah murni untuk mendukung atau mengikuti apa yang diinginkan masyarakat, dan semua ini memang untuk melanjutkan apa-apa yang menjadi cita-cita Kiai Bisri Sansuri, terutama merealisasikan cita-cita Kiai Bisri dalam pengabdian beliau terhadap ilmu. Ya, kemudian kepengasuhan dilanjutkan oleh Kiai Abdul Mujib Sohib pada tahun 2024 sampai tahun 2027. Kemudian beliau Kiai Mujib ini wafat tahun 2007, dilanjutkan oleh adik beliau Kiai Haji Abdul Salam Sohib. Kiai Mujib dan Kiai Abdul Salam ini adalah putra dari Kiai Muhammad Sohib Bisri, yang menjadi putra terakhir atau putra ke-6 Kiai Bisri Sansuri. Kemudian pada tahun 2020 Yayasan Mambaul Ma'arif mencoba untuk menampung madrasah-madrasah yang ada di madrasah, lulusan aliyah yang ada di Mambaul Ma'arif dengan mendirikan Ma'had Ali. Ma'had Ali ini baru di tahun 2020. Jadi nanti kalau panjenengan adik-adik saya, santri teman-teman sanawiyah ini yang masih kelas 1, nanti kalau ngajinya sergap, nanti bisa kuliah ke Ma'had Ali, karena Ma'had Ali ini khusus kita. Dan tahun 2021 Mambaul Ma'arif mendirikan SMP. Ini bukan apa-apa ya, karena banyak permintaan masyarakat, jadi memang kita harus menyediakan, dan bukan karena apa-apa juga, ini karena murni pengabdian Mambaul Ma'arif terhadap ilmu. Dan Kiai Bisri ini wafat meninggalkan 6 putra. 6 putra putri. Yang 3 putra, yang 3 putri.
Yang pertama adalah Kiai Ahmad Athaillah. Dan yang kedua Nyai Hajah Mu'assomah Bisri. Yang ketiga Nyai Hajah Sholihah Bisri. Yang keempat Nyai Hajah Musyarrafah Bisri. Yang kelima Kiai Haji Abdul Aziz Bisri. Dan yang terakhir adalah Kiai Muhammad Syahid Bisri. Dan perlu diketahui juga bahwasanya Kiai Bisri ini juga berbesaran dengan Kiai Hasyim Asy'ari, dengan dijodohkannya putri ketiga beliau yaitu Nyai Hajah Sholihah Bisri dengan Kiai Haji Wahid Hasyim bin Hasyim Asy'ari, yang mana nanti itu akan melahirkan tokoh besar yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dan Kiai dan zuriyahnya Kiai Bisri ini di Gianyar ini sekarang juga membantu pondok yang didirikan Kiai Bisri dengan membentuk asrama-asrama yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Yang dari putra Kiai Ahmad Athaillah, di sana ada putra pertamanya tadi Kiai Hafid. Kiai Hafid ini istrinya Nyai Muhaibah, ini ada asrama NK2. Kemudian NK2 ini Nur Khadijah, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, asrama Nur Khadijah 2. Kemudian ada Nyai Hajah Hamidah Ahmad dan suaminya Kiai Haji Imam Haraman Asy'ari yang menaungi, yang memangku Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif asrama Sunan Ampel Putra. Kemudian ada Kiai Wazir Ali dengan Nyai Hajah Halimah Ahmad. Beliau ini memangku Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif asrama Sunan Ampel Putri. Kemudian yang terakhir putri daripada Kiai Ahmad adalah Nyai Hajah Hanifah Ahmad. Beliau adalah istri daripada Kiai Abdul Wahab Khalil yang memangku Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif asrama Al Risalah. Dan kemudian ada Gus Afif yang mana beliau cucu menantu atau putra menantu dari Nyai Hajah Hamidah Ahmad dan Kiai Haji Imam Haraman Asy'ari. Beliau memangku asrama Sunan Bonang, Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif asrama Sunan Bonang. Dan dari Nyai Hajah Mu'assomah Bisri, putri kedua Kiai Bisri, di situ ada Nyai Muhassonah Iskandar Ummul Ma'had. Beliau ini memangku Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif asrama Nur Khadijah 3. Kemudian ada putri dari Nyai Muhassonah yaitu Nyai Hajah Munirah Iskandar. Beliau ini istri daripada Kiai Haji Zainal Arifin Abu Bakar. Beliau memangku Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif asrama Iskandariyah. Kemudian mana putra beliau, putranya Bu Nyai Munirah, ada Agus Umar. Beliau ini memangku Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif asrama Tahfidz wa Tahsin Nur Khadijah 3. Adapun adik masih saudara dengan Bu Nyai Muhassonah, yaitu ada Bu Nyai Sholihati Yusuf. Nyai Sholihati Yusuf ini tinggal di Pasuruan. Beliau ini adalah ibu daripada Gus Ipul, kalau jenengan tahu Gus Ipul yang dulu kalau jorogannya itu Cobros Brengose itu tinggal di Pasuruan. Kemudian yang ketiga Kiai Haji Muslih, beliau ini tinggal di Ngawi Kota. Kemudian dari putri yang ketiga Nyai Sholihah yang berbesaran dengan Kiai Hasyim, suami beliau adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau mempunyai 6 putra putri. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gusdur, mantan presiden RI yang keempat. Kemudian Nyai Hajah Aisyah Hamid, beliau tinggal di Jakarta. Kemudian Kiai Sholihuddin Wahid almarhum, dulu beliau menjadi pengasuh Tebireng. Kemudian yang keempat Kiai Haji Umar Wahid, beliau tinggal di Jakarta juga. Kemudian yang kelima Nyai Hajah Lili Khadijah, Nyai Hajah Lili Wahid, Lili Khadijah Wahid, beliau juga tinggal di Jakarta. Kemudian yang terakhir Kiai Haji Hasyim Wahid, beliau tinggal di Jakarta dan sudah almarhum, sekarang dimakamkan di Komplek Pemakaman Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Dan kemudian putra yang keempat dari Kiai Bisri, putri yang keempat adalah Nyai Hajah Musyarrafah Fatah.
Beliau ini tinggal di Tambak Beras. Beliau dimantu atau apa ya, dimantu. Beliau menjadi istri daripada sepupunya sendiri, yaitu Kiai Haji Abdul Fattah Hasim. Dan beliau ini mempunyai 8 putra atau putri. Yang pertama adalah Ibu Nyai Hajah Nafisah Musyarrafah. Beliau ini adalah istri daripada Kiai Haji Syahal Mahfud. Kemudian yang kedua adalah Ibu Nyai Huriyah Fattah. Beliau ini adalah istri daripada Kiai Haji Jamaluddin Ahmad Tambak Beras. Kemudian ada yang ketiga Nyai Hajah Mutmainnah Fattah. Beliau juga tinggal di Tambak Beras. Kemudian Kiai Hubi Fattah. Kemudian yang kelima, yang keempat adalah Nyai Hajah Lili. Beliau tinggal di Cirebon. Kemudian yang kelima Kiai Haji Abdul Nasir Fattah. Beliau menjadi pengasuh di salah satu asrama pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Kemudian yang ketujuh Kiai Haji Taufikur Rahman Fattah. Dan yang terakhir adalah Nyai Hajah Syafi'ah Fattah. Kemudian putra yang kelima Kiai Bisri adalah Kiai Haji Abdul Aziz Bisri. Putra dari Kiai Abdul Aziz Bisri ini sebagian tinggal di Denanyar, dan sebagian lagi ada yang di Tambak Beras, dan ada yang di Sidoarjo dan kota-kota lain. Putra pertama dari beliau adalah Kiai Haji Abdul Wahid Aziz. Beliau dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Al Ma'arif. Kemudian yang kedua ada Ibu Nyai Nur Azizah Aziz. Beliau tinggal di Denanyar di Pondok Pesantren Al Azhar. Kemudian yang ketiga Nyai Hajah Lili Khadijah Aziz Bisri. Beliau ini adalah istri daripada Kiai Haji Muhammad Faruk. Beliau memangku Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Asrama Al Busri yang sekarang diasuh oleh putra beliau Kiai Haji Sulhuddin Fathur Rahman. Kemudian yang keempat adalah Nyai Hajah Masri Atin Aziz. Beliau tinggal di Sidoarjo. Kemudian yang kelima Nyai Hajah Nur Fatimah Aziz. Beliau dimakamkan di komplek Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, dulu tinggal di Tuban. Kemudian yang keenam adalah Nyai Hajah Lulu Mu'assomah Aziz. Beliau tinggal di Tambak Beras di Pondok Pesantren Al Mubarak, dan sekarang kebetulan beliau menjabat sebagai wakil ketua yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif. Kemudian yang ketujuh adalah Nyai Hajah Umi Salama Aziz. Beliau istri daripada almarhum Kiai Haji Mukhlis Amin dan memangku Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Asrama Al Hikam. Dan yang terakhir Nyai Hajah Nur Hayati Aziz. Beliau ini tinggal di Sidoarjo. Kemudian putra terakhir daripada Kiai Bisri dan Suri adalah Kiai Haji Muhammad Sohaib Bisri. Kiai Sohaib ini meninggalkan 9 putra atau putri. Yang pertama ada Nyai Hajah Latifah Sohaib. Beliau tinggal di Malang. Kemudian yang kedua almarhumah Hajah Zainab Sohaib. Beliau memangku Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Asrama Az-Ziyadah bersama suami beliau almarhum Haji Zaidan Hadi. Kemudian yang ketiga Nyai Hajah Muflihah Sohaib. Beliau ini adalah ketua yayasan Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif, tapi beliau tinggal di Pondok Pesantren Darul Ulum, suami daripada Kiai Haji Tamim Romli. Kemudian yang keempat ada Kiai Haji Abdul Mujib Sohaib almarhum. Beliau dulu beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Najah, kemudian sekarang dilanjutkan oleh istri beliau Nyai Hajah Raudatul Jannah. Kemudian yang kelima adalah Nyai Murina Sohaib. Beliau tinggal di Jombang, di Denanyar. Kemudian yang ke-6 Nyai Hajah Mas Adah Sohaib. Beliau ini tinggal di Madura di Pondok Pesantren An Muqayyah Lubuluk Sumeneb. Dan yang ke-7 ada Kiai Haji Abdul Mu'id Sohaib.
Beliau ini sekarang tinggal di Pondok Pesantren Lirboyo. Dan yang ke-8 adalah Haji Abdul Salam Syahib. Saat ini beliau menjadi Ketua Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Asrama Induk dan Asrama Nur Khadijah 1 bersama istri beliau, ibunya ya Hajah Naili Zakiyah. Dan yang terakhir Agus Abdul Mukhid, beliau ini tinggal di Denanyar. Tadi semua zuriyah-zuriyahnya Kiai Bisri. Jadi memang zuriyah Kiai Bisri ini memang benar-benar meneruskan apa yang menjadi cita-cita Kiai Bisri, yaitu pengabdian beliau terhadap ilmu, pengabdian beliau kepada pesantren, pengabdian beliau terhadap Nahdlatul Ulama. Dan semoga para zuriyah beliau bisa tetap menjalankan apa yang menjadi cita-cita Kiai Bisri dan tetap istiqomah dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kemudian lembaga-lembaga yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini ada banyak ya. Jadi sudah sedikit saya sampaikan tadi, yang mulai dari RA Raudhatul Atfal, playgroup, kemudian ada TK Al-Ihsan, kemudian ada MI Madrasah Ibtidaiyah, kemudian ada MTSN Mambaul Ma'arif atau Madrasah Sanawiyah Negeri Mambaul Ma'arif, atau yang jenengan sekolah ini Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Mambaul Ma'arif di Denanyar, Jombang. Kemudian ada Madrasah Sanawiyah Mu'allimin Mu'allimat Mambaul Ma'arif atau yang sanad swasta yang tadi. Ada juga sekolah menengah pertama atau SMP Mambaul Ma'arif, ini berdiri tahun ini. Kemudian ada Madrasah Aliyah Negeri Mambaul Ma'arif 4 Jombang atau Yoman Denanyar itu. Biasakan kalau menyebut MTSN 4 atau MAN 4 ini dibiasakan ada Madrasah Sanawiyah Mambaul Ma'arif 4 Jombang atau Madrasah Aliyah Negeri 4 Mambaul Ma'arif Jombang. Atau karena berdirinya madrasah negeri yang ada di Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini tidak bisa lepas dari adanya Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif ini. Kemudian setelah ada Madrasah Aliyah Negeri Mambaul Ma'arif Jombang tadi, ada Madrasah Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Mambaul Ma'arif. Kemudian ada SMK Bisri Sansuri. Kemudian yang paling tinggi yaitu adalah Ma'had Ali Mambaul Ma'arif. Itu mungkin yang bisa sedikit kami sampaikan. Saya berharap itu bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman santri baru atau siswa baru Madrasah Sanawiyah Negeri Mambaul Ma'arif yang bisa disebut dengan MTSN 4. Yang jelas semua yang sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri Mambaul Ma'arif ini adalah santrinya Kiai Bisri, baik itu yang tinggal di pondok maupun yang tidak, maksudnya yang di kampung. Jadi sampean semua ini ya, ketika bersekolah di sini insya Allah akan tetap menjadi santrinya Kiai Haji Bisri Sansuri selama dengan tetap mengikuti apa yang menjadi pesan-pesan daripada Kiai Bisri, yang terutama tetap mengikuti Nahdlatul Ulama dan tetap berdiri tegak di bawah bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Zidin Nuro. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Panitia PPDB MTSN Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan yang
kami sampaikan, dan saya sekali lagi berterima kasih kepada Dewan Guru MTSN 4. Semoga santri-santri baru ini bisa mendapatkan keberkahan dari Pondok Pesantren Maulana Arif dan juga para masyayikh, dan mendapatkan ridho daripada guru-guru. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Anak-anakku beserta Matsama MTSN 4 Denanyar Jombang yang berbahagia dimanapun kalian berada, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara Matsama yang sudah berjalan beberapa hari ini. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan MTSN 4 Denanyar Jombang, madrasahnya para juara. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini kami wakil dari bimbingan dan konseling MTSN 4 Denanyar Jombang akan sedikit memberikan ulasan tentang bimbingan dan konseling dan tata tertib yang berlaku di MTSN 4 Denanyar Jombang. Langsung saja, yang pertama yaitu bimbingan dan konseling, yang berarti di sekolah diselenggarakan untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda. Untuk itu perlu penanganan dan pelayanan yang berbeda pula. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan dan penanganan bimbingan dan konseling di MTSN 4 Denanyar Jombang yang didasarkan pada tujuan, prinsip, dan azas bimbingan dan konseling, yang kegiatannya mencakup antara lain: 1. Layanan langsung, yang kedua layanan lewat media, yang ketiga layanan kegiatan administrasi, yang keempat layanan peminatan peserta didik, yang kelima kegiatan tambahan dan pengembangan profesi. Layanan langsung meliputi: 1. Konseling individual, yang kedua konseling kelompok, yang ketiga bimbingan kelompok, yang keempat bimbingan klasikal, yang kelima bimbingan kelas besar, yang keenam konsultasi, yang ketujuh kolaborasi, yang kedelapan alih tangan kasus, yang ke-9 kunjungan rumah, 10 advokasi, 11 konferensi kasus, yang 12 peminatan. Layanan melalui media meliputi: 1. Bimbingan dan konseling yang melalui papan bimbingan, yang kedua kotak masalah, yang ketiga leaflet, keempat pengembangan media bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu kegiatan administrasi meliputi: 1. Pelaksanaan dan tindak lanjut asesmen kebutuhan, yang kedua penyusunan dan pelaporan program kerja, yang ketiga evaluasi program bimbingan dan konseling, yang keempat pelaksanaan administrasi bimbingan dan konseling. Kegiatan peminatan peserta didik yaitu salah satu cara untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki anak-anak agar perlakuan yang sesuai dan dapat meningkatkan potensi itu secara optimal. Demikian sedikit tentang bimbingan dan konseling. Yang selanjutnya yaitu
Tata tertib yang berlaku di MTSN 4 Denanyar Jombang. Hal tentang masuk sekolah. 1. Semua siswa-siswi harus hadir di madrasah selambat-lambatnya 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Yang kedua, siswa-siswi yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada kepala madrasah atau guru bimbingan konseling atau guru piket yang bertugas pada hari itu. Yang ketiga, siswa-siswi yang absen karena sungguh-sungguh sakit harus menyertakan surat yang diperlukan. Yang keempat, siswa-siswi yang absen pada saat masuk harus melapor ke kepala madrasah atau ke guru bimbingan konseling. Pada akhir tiap semester, siswa yang telah diperingatkan dan sering absen tanpa keterangan setelah kita proses akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban siswa-siswi MTSN 4 Denanyar. 1. Taat kepada bapak, ibu, guru, dan kepala madrasah. Yang kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan madrasah pada umumnya. Yang ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot, dan peralatan madrasah. Yang keempat, membantu kelancaran pelajaran baik di kelas maupun di madrasah pada umumnya. Yang kelima, ikut menjaga nama baik madrasah, guru, dan pelajaran baik di dalam maupun di luar madrasah. Yang keenam, menghormati bapak, ibu guru, dan saling menghargai antara sesama teman. Yang ketujuh, siswa-siswi yang membawa kendaraan ditempatkan pada tempat yang telah disediakan. Setiap siswa-siswi wajib memakai seragam madrasah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 9. Siswa-siswi dilarang memelihara kuku panjang dan rambut panjang bagi siswa, dan bagi siswi dilarang memakai alat-alat kecantikan atau kosmetik yang lazim digunakan oleh orang dewasa. 10. Wajib menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 11. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan madrasah. Demikian tata tertib MTSN 4 Denanyar. Kami ingatkan, saya wakil dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah teman untuk sharing, teman untuk konsultasi, berbagi dan bercerita tentang masalah, tentang prestasi, tentang lingkungan, tentang apapun masalah anak-anak sekalian. Silakan datang ke bimbingan dan konseling. Semua masalah pasti ada solusinya. Yang terakhir, pesan saya, patuhi peraturan madrasah dan juga selalu jaga kesehatan. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, peserta Matsama MTS 4 Jombang yang saya cintai, yang saya banggakan, untuk kesempurnaan acara Matsama pada hari ini, mari kita bersama-sama kita tutup dengan doa bersama. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga pandemi di negara kita yang tercinta ini segera berakhir. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, menghadirkan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa, memohon kepadanya. Ila diniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ala man wasalafus sholih bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya Allah ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alaina kulli asir fa inna taysirul asir alayka yasir. Allahumma ya Allah ya man la yahtaju lil bayan wa tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma ya Allah ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Ya Allah, rubahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik dengan kekuatan kamu ya Allah yang maha mulia dan maha luhur. Ya amanal khaifin aminna mimman nakhaf. Wahai zat yang mengamankan orang yang takut, amankanlah kami dari apa yang kami takutkan. Ya amanal khaifin salimna mimman nakhaf. Wahai zat yang memberikan rasa aman dari ketakutan, selamatkanlah kami dari apa yang kita takutkan. Ya amanal khaifin najinna mimman nakhaf. Wahai zat yang memberikan rasa aman dari ketakutan, selamatkanlah kami dari rasa ketakutan. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan kemudaratan, maka sesungguhnya tidak akan ada yang mampu untuk menghilangkan kecuali Dia. Dan jika Allah memberikan kebaikan, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.